Di sebuah negeri bernama Wakanda, terdapat seorang raja yang korup. Dia berusaha mempromosikan sebuah pulau terpencil bernama Hope Island atau Pulau Harapan. Namun, tidak ada orang yang tertarik untuk datang ke pulau tersebut. Jangankan investor, bahkan penduduk pun enggan pindah ke daerah terpencil itu. Raja ini menjadi sangat stres karena tidak ada investor yang mau datang. Padahal, dia telah mempertaruhkan segala reputasinya demi pulau ini. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa membiarkan ini gagal. Akhirnya raja yang korup ini kemudian mengumpulkan semua ahli intelijen untuk mencari cara mempromosikan pulau tersebut agar laku. Kumpulkan semua ahli intelijen. Aku butuh ide yang segar dan berbeda. Beberapa orang pakar telah memaparkan ide mereka. Namun raja ini tidak puas, karena ide-ide mereka terasa sangat mainstream sekali. Ini semua terlalu biasa, aku butuh sebuah ide gila. Bila perlu kotor, yang penting pulau ini laku. Kemudian datanglah seorang ahli intelijen terkenal, yang dijuluki sebagai Lord of Darkness, dan mulai memberikan idenya. Yang mulia, saya punya ide yang mungkin Anda cari. Raja itu pun kemudian tertawa dan bertepuk tangan, karena ide itu sangat jenius dan luar biasa. Hahaha, ini dia, ini yang aku cari. Luar biasa. Strategi jenius itu disebut dengan propaganda ketakutan. Sebuah strategi kotor yang telah biasa digunakan dan selalu sukses. Kita akan menyebarkan berita bahwa gempa Megatrust akan melanda seluruh wilayah Wakanda, kecuali Pulau Harapan yang dianggap aman. Kemudian mulailah mereka semua memantapkan rencana itu dan membagi tugas kepada para tiap agen. Setiap agen, kalian punya tugas masing-masing. Sebarkan berita ini dengan cara apapun. Mereka menyebarkan berita bahwa gempa Megatrust akan melanda seluruh wilayah Wakanda, kecuali Pulau Harapan yang dianggap aman. Alex, seorang jurnalis muda, memperhatikan sebaran gempa Megatrust yang dipublikasikan oleh institusi pencatat gempa. Sebaran itu sangat menggelitik dan mencurigakan. Bagaimana bisa seluruh wilayah negeri Wakanda akan terkena gempa Megatrust dan hanya Pulau Harapan yang aman? Ini tidak masuk akal. Alex mulai curiga bahwa ini adalah sebuah trik marketing. Aku harus mencari tahu bagaimana pusat info gempa tadi bisa membuat sebuah prediksi yang begitu bombastis. Apakah sudah ada teknologi yang bisa memprediksi gempa jauh hari? Alex mendapati hal yang janggal. Ternyata tidak ada satupun teknologi di seluruh dunia, apalagi di negara Wakanda, yang bisa memprediksi kapan gempa akan datang. Mereka hanya bisa mencatat kekuatan gempa ketika itu terjadi. Ini aneh. Bagaimana mungkin mereka bisa memprediksi gempa? Terlebih, raja itu masih percaya dengan dukun dan sering menggunakan mereka sebagai pawang hujan. Alex jadi bertanya, apakah gempa ini diprediksi pakai mata batin atau seperti apa? Kenapa promosinya begitu bombastis? Hari-hari berlalu, dan media terus membicarakan gempa Megatrust itu. Kemanapun Alex pergi, orang-orang membicarakan Megatrust. Semua panik. Semua membicarakan Megatrust aneh bin ajaib itu di mana-mana. Mulai dari warung-warung kopi, sampai media sosial. Alex tercangang melihat peristiwa itu. Lalu, dia mendengar tetangganya yang lain batal membuka bisnis dan berencana menjual seluruh hartanya untuk pindah ke Pulau Harapan. Kemanapun Alex pergi, dia menemukan pemandangan yang serupa. Tidak lama kemudian, kepanikan publik ini mulai ditangkap para investor real estate sebagai peluang yang sangat luar biasa. Mereka yang tadinya menolak permintaan Raja Wakanda, akhirnya berubah 180 derajat dan memohon-mohon agar bisa membeli dan memborong banyak lahan di wilayah Pulau Harapan itu. Raja itu pun dengan wajah cuek, pura-pura jual mahal pada mereka. Padahal dia dalam hati tertawa puas, karena akhirnya banyak permohonan yang telah masuk di hadapannya. Demikianlah akhirnya, Pulau Harapan yang tadinya terpencil berubah menjadi sebuah kota yang ramai dan megah. Tidak bisa dibayangkan, bagaimana bisa sebuah kota berdiri dari sebuah kebohongan. Alex terus menyelidiki fenomena ini, dan menemukan ternyata propaganda sejenis biasa digunakan oleh CIA. Propaganda ketakutan itu selalu berhasil untuk mendorong orang masuk ke dalam rencana mereka. Bahkan sejarah CIA sendiri terbentuk adalah dari sebuah kebohongan. CIA mengendalikan semua institusi, media, Hollywood, termasuk film The Simpsons. Film tersebut bukan memprediksi, tapi memberikan bocoran rencana, hint. Alex melihat kesamaan antara institusi, media, Hollywood, dan film The Simpsons. Mereka semua hanyalah kaki tangan CIA. Alex kemudian hendak mempublikasi penemuannya.
Namun ternyata media lokal tempat aku bekerja pun tidak berani memuat artikelnya. Artikel itu segera dihapus dan dilarang diedarkan. Alex frustasi. Bagaimana mungkin semua instansi dan organisasi telah dikendalikan dan tidak ada yang berani bersuara? Alex merasa lelah. Semua kerja keras dan penyelidikannya dibuang ke tong sampah begitu saja. Akhirnya, Alex hanya berdiam diri saja dan menyaksikan bagaimana tempat terkucil itu berubah menjadi kota yang megah dan ramai di atas penderitaan masyarakat dan propaganda ketakutan. Dia kemudian menelpon seorang tetangganya yang dahulunya terkenal kaya dan hidup makmur. Kau tahu, aku menjual semua hartaku untuk bisa pindah ke Pulau Harapan ini. Dan harga properti di sini sangat mahal. Dan aku telah menghabiskan semua tabunganku. Dan sekarang aku harus hidup hemat demi bisa bertahan hidup di Pulau Harapan ini.